Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman sahabat P Network dimanapun berada. Hari ini saya mendapat telepon dari seorang sahabat pioner saudara kita yang ada di Sukoharjo. Dulu dia tinggal di Ambon, belakangan dia pindah ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Abah, apa kabar? Katanya. Saya kalau sudah mendengar Abah, apa kabar? Apalagi dia bilang salam petir, ini pasti saudaraku dari Pi Network. Dia bilang ke saya, Abah rindu mau dengar suara Abah. Kenapa hari ini kok tidak ada konten Abah? Saya bilang ke Pak Leo yang dari Sukoharjo, Pak Leo, saya kurang sehat hari ini, badan agak meriang, sedikit agak flu. Kenapa? Saya bilang. Enggak, Bah. Ini kan ramai orang membicarakan. Tanggal 25 di Amerika Serikat, tanggal 26 di Indonesia, katanya open minded. Bagaimana pendapat Abah? Apakah itu betul? Ya, sambil tertawa, saya mengatakan, dari siapa informasinya? Dari Mbak Berli. Saya bilang, betul. Betul, Bah. Tanggal 25, hadiah ulang tahun, hadiah Natal ya, bukan ulang tahun ya. Hadiah Natal itu tanggal 25, disitulah letaknya open minded. Kira-kira gimana pendapat Abah? Betul. Mbak Berli yang bilang kan, itu betul. Kenapa? Mbak Berli dapatnya dari sumber informasinya Cina. Di Cina yang kuat itu komunitasnya. Setiap hari mereka ngadakan pertemuan. Setiap minggu, setiap bulan mengadakan pembahasan-pembahasan. Mereka mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya itu? Kesimpulan yang mereka lakukan adalah masalah open minded. Jadi betul bahwa tanggal 25 Desember itu open minded. Saya bilang betul, tapi hanya untuk komunitas yang ada di Cina. Belum ada pengumuman resmi dari Kortim yang menyatakan tanggal 25 Desember adalah open minded. Itu belum ada secara resmi dari Kortim. Tetapi informasi itu kalau dari komunitas Cina itu betul. Jadi macam mana Bah kalau itu tidak jadi open minded? Masalahnya di mana? Loh, jadi koin Pi kita ini mau kita apakan? Koin Pi sudah bisa digunakan. Bagaimana cara penggunaannya? Ya dicari siapa orang yang mau barter sama kita. Tapi tidak orang umum. Ini berlaku untuk komunitas Pi Network. Kenapa? Kemarin saya juga melakukan di Sumatera Utara barter. Tapi bentuknya masih kecil-kecilan. Tapi kalau di Cina ini sudah mulai besar. Jadi kalau gagal open minded, Bah, berarti gagal koin Pi kita. Oh tidak, koin Pi kita tidak gagal. Dan Cina berani menyatakan open minded, secara otomatis komunitas di sana akan membuka pasar secara besar-besaran. Kenapa? Koin Pi kita ini, Pi Network ini tergantung komunitas. Komunitas bilang hari ini open minded, mereka sanggup menyiapkan pasar, pertukaran barang, dan lain sebagainya. Kenapa tidak? Orang Kortim juga mengatakan yang menentukan harga koin Pi adalah komunitas. Dari mana ditentukan? Dari terbangunnya ekosistem. Di Cina terus melakukan barter. Kemudian beberapa pengusaha besar berani mengambil risiko. Itu dia buka, dia barter dengan koin Pi. Betul, ada, tapi di Cina. Negara lain belum. Jika open minded tanggal 25 Desember pada saat Natal, berarti semua negara sudah membicarakannya. Tapi yang paling besar, yang paling banyak masih Cina. Dari negara Cina. Kenapa? 50% lebih pionir itu ada di sana. Wah repot juga ya Bah, kata Mas Leo tadi. Saya bilang nggak ada repotnya. Jika teman-teman pionir mau barter peer to peer, bisa. Langsung laksanakan. Tapi kalau dia transfer via online, jangan lakukan. Ini belum dapat dipercaya. Bedanya hari ini dan open minded yang keluar dari Kortim hanya satu. Pada saat Kortim mengumumkan, berarti kita sudah bisa nukar ke uang fiat. Kita sudah bisa berbelanja ke antar negara. Kita sudah bisa melakukan membeli apa saja. Tetapi perlu diingat, walaupun Kortim menyatakan mainnet terbuka, dan beliau sudah tidak menyarankan untuk kita bekerja sama dengan exchange yang lain. Kecuali CIO mereka dari kripto-kripto yang lain mau kerjasama dengan Pi Network, itu nggak ada masalah.
Karena posisi Kortem menyiapkan hal-hal yang baru untuk Pi Network. Beliau terus menyumbangkan pikiran sarannya untuk mengembangkan Pi Network. Tapi bagi kita, sama mungkin saya juga gitu ya. Bagaimana dengan koin Pi ini kita bisa kaya raya? Yang ada dalam benak itu. Sebenarnya koin Pi diciptakan ini bukan untuk menjadi orang kaya raya. Tapi bagaimana caranya koin Pi ini bisa menjadi alat transaksi dunia. Itu cita-cita Kortem. Jadi teman, sahabat Pi Network dimanapun berada, kenapa Cina berani? Cina bisa karena Cina berani melakukan barter. Komunitasnya top, hebat. Bagaimana dengan komunitas yang lainnya dan yang ada di Indonesia? Saya berbicara dengan yang di Indonesia. Di Indonesia hampir tak ada orang mau barter. Tak ada orang yang mau jadi menyiapkan bahan untuk dilakukan barter. Semua nutup diri. Kenapa? Banyak yang menunggu. Semua masih tak yakin. Semua masih ragu. Yang ragu, yang tak yakin mundur. Yang sudah yakin, maju. Ya, ini banyak, Banten sudah mulai mengadakan pemesanan rumah dan lain sebagainya. Ya, yang penting satu yang perlu kita ingat, dalam melakukan pemesanan rumah, pemesanan mobil, pemesanan emas dan barang berharga lainnya, tidak ada uang kontan, tidak ada uang fiat, tidak pakai panjar-panjaran. Tidak ada bayar ya, tidak ada bayar. Kalau ada yang meminta bayaran, nah nanti kita bookingkan mobil, bohong. Hati-hati, itu penipuan. Kalau dia bilang kasih panjara dulu sekian rupiah, sekian juta untuk pemesanan daftar emas, bohong, itu penipuan. Hati-hati. Jadi semuanya dibayar pakai koin. Kalau dibayar pakai koin mau peer to peer saling berhadapan, mainkan. Tetapi kalau masih chatting-chattingan, kirim dulu lah koinnya, hati-hati. Ini pasti nggak benar. Jadi transaksilah dengan orang yang kita percaya. Jika kita tidak percaya dengan orang itu, jangan lakukan transaksi kecuali peer-to-peer saling berhadapan. Jadi kapan kejelasannya Open Mainnet yang diumumkan oleh pihak Kortem atau Nicholas? Sampai hari ini belum ada diumumkan pihak Kortem dan Nicholas. Tetapi kembali lagi kalau kita buka Pi browser dan kita melihat white paper, di dalam white paper itu kertas putih ada dibilang Desember adalah direncanakan Open Mainnet. Tapi kita ingat, segala sesuatu itu kan pemikiran kita. Ini hambatannya di masalah KYC. KYC itu ada 50,6% yang belum bisa KYC. Kenapa? Gagal. Apakah gagal dari sistem, karena handphone, fotonya goyang, atau hal-hal yang lain yang belum memenuhi standar KYC. Kenapa? KYC yang kemarin pakai mesin. Yang sekarang mulai dilaksanakan manual sama teman-teman kita. Kalau mesin bisa, pakai mesin. Tak bisa mesin, diteliti sama tim. Apa masalahnya? Dan hari ini sudah makin banyak orang yang lulus KYC. Teman-teman saya di grup menyatakan lulus KYC, lulus KYC. Kenapa? Kortem sudah turun tangan untuk menyelesaikan ini semua. Kita nggak perlu khawatir. Dan perlu diingat satu, kita main koin Pi ini tidak pakai duit. Tidak ada pendaftaran. Ini gratis. Yang percaya lanjutkan. Yang tak percaya mohon maaf. Hapus saja Pi Network-nya itu. Program Pi-nya hapus saja, buang aja. Dan nggak perlu kita nyinyir, mengatain orang macam-macam, mengatakan Pi Network halu, scam dan lain sebagainya. Itu buang-buang energi, nggak usah lakukan itu. Kenapa? Koin Pi ini diciptakan untuk semua negara, bukan untuk kita pribadi, bukan saja untuk Indonesia. Bagaimana ke depannya? Feeling saya mengatakan koin Pi itu berharga. Tapi kapan? Kita tunggu pengumuman resmi dari Kortem. Jadi sekarang nggak bisa digunakan? Bisa. Ya, secara peer-to-peer. Mungkin ini saja penjelasan saya. Pak Leo yang dari Sukoharjo, terima kasih ya. Karena Pak Leo ini, buatlah konten biar kami jelas. Jadi jangan saya yang bertanya. Sebenarnya orang lain pun mau bertanya, bagaimana kepastian tanggal 25 atau tanggal 26? Apakah betul terjadi Open Mainnet? Saya tak berani mengatakan itu, melihat situasi problem yang ada di Pi Network saat ini. Kalau ternyata nanti katanya 25 atau 26 Open Mainnet, alhamdulillah. Kalau belum, saya masih klik petir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.